Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat sistem pengendalian manajemen. Pada sifat sistem pengendalian manajemen ini kita harus tahu itu apa konsep-konsep dasarnya. Nah, di konsep dasar ini kita harus tahu apa itu pengendalian. Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Ini berlaku bagi orang, benda, situasi, dan organisasi. Nah, lalu ada yang namanya elemen sistem pengendalian. Di elemen sistem pengendalian ini, dia meliputi seperti detektor, sensor, dan selektor. Apa itu? Alat pengamatan untuk mendeteksi, mengamati, dan mengukur atau menguraskan kegiatan atau fenomena yang dikendalikan. Lalu evaluator ini adalah merupakan alat untuk mengevaluasi unjuk kerja dari kegiatan atau organisasi yang berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai yang seharusnya. Lalu ada yang namanya direktur atau modifier atau efektor. Apa itu? Adalah alat untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan. Lalu ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan alat menyebarluaskan informasi ke alat-alat yang lain. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu selanjutnya manajemen. Di sini sebuah organisasi terdiri dari kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan juga kompleksitas organisasi menentukan jumlah lapisan dalam organisasi. Seluruh manajer dan CEO memiliki hubungan atasan dan bawahan yang mengawasi kinerja dari orang-orang yang ada di dalam unitnya tersebut, dan mereka diawasi oleh manajer yang mereka berikan laporan kepadanya. Nah, di sini bisa kita ketahui bersama, manajemen. Manajemen itu merupakan suatu aktivitas yang menghubungkan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya dalam hal pengelolaan orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan, dan juga melainkan mencakup tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sarana melalui manfaat sumber daya yang telah ada. Dan juga rangkaian aktivitas ini dinamakan suatu proses manajemen, Mengapa? Dan juga sedangkan orang yang memimpin dan mengatur proses tersebut yaitu disebut dengan manajer. Nah, jadi bisa kita ketahui bersama penjelasan singkat, dan juga di sini peranan manajemen dalam organisasi. Di sini hal itu dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Selain itu juga terdapat juga proses organizing, struktur organisasi baris. Hal itu menjadikan artikel ini sebagai artikel manajemen mengenai dalam organisasi yang wajib orang-orang ketahui bersama. Dan selanjutnya di sini ada proses pengendalian manajemen. Proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bawahan orang-orang yang diawasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud dengan baik. Di sini ada contohnya seperti sistem, suatu cara tertentu dan berulang untuk melaksanakan strategi aktivitas. Dan di sini ada pengendalian, proses dari peranan manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi tersebut. Nah, di sini bisa kita ketahui bersama, proses di mana manajer seluruh tingkatan itu memastikan, maksudnya adalah itu manajemen dalam organisasi itu perlu adanya tindakan-tindakan simultan unit, individu atau yang terpisah yang secara bersama-sama dapat menghasilkan suatu efek total yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah komponen-komponen individual. Nah, maksudnya semua tindakan manajer di sini, menurut saya manajer itu betul-betul harus memiliki individu yang sangat luar biasa agar nantinya bisa memberikan suatu efek yang sangat baik dan memajukan dan menjadi suatu pencapaian kesuksesan dalam suatu perusahaan tersebut. Mengapa begitu? Karena dia yang
mengawasi dan bawahan memberikan suatu laporan kepada dia. Dan juga di sini, jadi pengorganisasian ini merupakan sebuah kasus yang dapat menimbulkan efek yang sangat baik dalam upaya menggerakkan seluruh aktivitas dan potensi yang bisa diwadahi serta sebagai pengawasan manajerial. Nah, banyak sekarang manajer yang kurang memberikan suatu semangat ataupun kurangnya pengetahuan sehingga tidak bisa memberikan suatu kesuksesan di suatu perusahaan atau di suatu organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, strategi adalah cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi. Formulasi strategi ada 3, yaitu pertama, proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, formulasi strategi proses pengambilan keputusan strategi baru. Yang ketiga, pengendalian manajemen, yaitu proses pengimplementasian strategi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penerapan strategi. Di sini kita lihat bagaimana cara penerapan strategi. Di situ ada struktur organisasi, pengendalian, manajemen, kebudayaan, dan manajemen sumber daya manusia. Jika semuanya terjadi, kita akan melanjutkan ke kinerja. Yang selanjutnya itu perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini terbagi menjadi 2, yaitu proses untuk menentukan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Perencanaan strategi ini menggunakan analisis SWOT, yang mana kita lihat yang pertama itu tujuan, yang kedua itu strategi, yang ketiga itu program, yang keempat itu anggaran, yang kelima yaitu realisasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang materi adalah pengendalian tugas. Proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Nah, di situ ada alat analisis pengendalian manajemen, di mana di dalamnya ada IRR, atau bisa disebut dengan internal rate of rating, merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada NPV, di mana NPV ini bisa disebut dengan net present value, merupakan nilai dari proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. Kemudian ada payback atau payback rate, dapat diartikan sebagai pengendalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada analisis variance, BEP full costing. Nah, selain itu ada alat analisis pengendalian tugas, di mana di dalamnya ada perencanaan PROD, EOP, analisis kekerasan, beton, dan lain-lain. Kemudian contoh-contoh keputusan dalam fungsi perencanaan dan pengendalian, di mana di situ ada 3: perumusan strategis, pengendalian manajemen, pengendalian tugas. Nah, contoh perumusan strategis ini yang pertama, mengakuisisi bisnis yang tak terkait. Kemudian pengendalian manajemennya memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk. Pengendalian tugasnya mengkoordinasikan pesanan yang masuk. Dan contoh yang kedua, perumusan strategisnya memasuki bidang bisnis baru. Kemudian yang pengendalian manajemennya memperluas pabrik. Dan yang pengendalian tugasnya menjadwalkan produksi. Nah, contoh yang ketiganya, perumusan strategis mengubah rasio utang atau modal. Pengendalian manajemennya menentukan anggaran untuk iklan, dan pengendalian tugasnya memesan iklan TV. Contoh yang keempat, ada perumusan strategis menerapkan
kebijakan yang telah disepakati. Kemudian pengendalian manajemennya menerbitkan utang baru. Kemudian pengendalian tugasnya mengatur arus kas. Nah, contoh yang kelima, perumusan strategis, menyusun kebijakan spekulasi persediaan. Kemudian mengendalikan manajemennya, memutuskan besarnya persediaan. Nah, yang pengendalian tugasnya memesan ulang suatu barang. Nah, contoh yang keenam, perumusan strategisnya memutuskan besar kecilnya dan tujuan riset. Kemudian contoh pengendalian manajemennya ada mengendalikan organisasi riset. Nah, yang kemudian pengendalian tugasnya ada menjalankan proyek riset individual. Itu aja hasil dari presentasi kami. Apabila ada kurang kata atau yang tidak berkenan di hati teman-teman dan ibu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.